Siapa yang gak suka liburan? Setiap orang di dunia ini pasti suka dan butuh yang namanya liburan. Seperti aku dan adikku. Akhir minggu ini kami memutuskan untuk berlibur ke pantai Batu Karas. Nikmat rasanya menghabiskan waktu di pantai. Sejenak melupakan sebuah beban pikiran yang membuat kami sibuk waktu di Bandung. Kami berangkat menggunakan mobilku dan aku yang menyetir. Awalnya kami merencanakan untuk berangkat hari Sabtu pagi. Namun tiba-tiba atasanku mengundangku untuk makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Dago. Ya, mau tidak mau, ya aku hanya bisa menurut. Akhirnya kami berangkat sekitar jam 8:30 malam dari Bandung. Lalu lintas dari Bandung bisa dibilang padat. Di jalan mendekati Cibiru, lalu lintas kembali lancar. Syukurlah, dengan begini mudah-mudahan kami bisa sampai di pantai Batu Karas sebelum jam 5 pagi. Aku dan adikku mengobrol sepanjang jalan. Kami berbincang tentang segala hal. Kami hidup hanya berdua di Bandung. Setelah orang tua kami bercerai, kami berdua memutuskan untuk tidak memilih tinggal dengan ibu atau dengan ayah. Kami memutuskan memilih jalan hidup kami sendiri. Tidak terasa kami sudah mendekati daerah Nagreg. Ada perasaan aneh yang tidak menentu menyelimutiku. Perasaan takut, mungkin juga trauma. Ini dikarenakan setahun yang lalu aku kehilangan 2 sahabatku di tanjakan Nagreg. Mereka meninggal di tempat setelah bus dari arah berlawanan mengalami remblong dan akhirnya menghantam mereka. Sekitar beberapa ratus meter dari tanjakan Nagreg, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman. Walaupun aku mendengarnya dari jauh, tapi suara itu terdengar sangat jelas. Suara sesuatu yang besar menimpa aspal. Aku sempat kaget dan merinding. Tiba-tiba saja ingatanku tentang kedua temanku yang meninggal di tanjakan Nagreg muncul kembali. Tak lama kemudian, tiba-tiba jalanan menjadi macet. Aku menebak-nebak. Apakah mungkin terjadi kecelakaan di depan sana? Apa mungkin tanjakan Nagreg meminta korban lagi?
Aku menarik rem tangan dan membiarkan mobilku dalam keadaan netral. Kami membuka kaca, kemudian merokok. Setengah jam berlalu. Sama sekali tidak ada tanda-tanda aku bisa melanjutkan perjalanan. Adikku sempat protes. Dia bilang, kalau saja aku tidak makan malam bersama atasanku, saat ini kami sudah bersantai di pantai. Aku hanya diam saja, tidak mau memancing keributan. Lama-lama aku menyadari sesuatu. Kenapa sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas dari arah berlawanan ya? Sepertinya memang ada sesuatu di tanjakan Nagrek yang menghentikan arus lalu lintas dari dua arah ini. Adikku menyarankan agar kita memutar balik saja dan pulang ke Bandung. Tapi aku menolaknya. Aku berkata, ini macetnya tidak akan lama lagi. Sepertinya perkiraanku salah. Karena sudah 1 jam setelah suara dentuman itu dan jalan menjadi macet, akhirnya aku mematikan mesin dan turun dari mobil. Aku berkata pada adikku untuk duduk di kursi supir. Jaga-jaga, siapa tahu tiba-tiba arus lalu lintas lancar kembali. Ketika aku turun dari mobil, aku melihat ke arah belakang mobilku. Ya ampun, ternyata macetnya panjang sekali. Karena penasaran, aku pun berjalan cepat menuju tanjakan Nagrek. Ternyata ada beberapa orang turun dari mobil dan mengikutiku. Dari jauh, aku bisa melihat banyak sekali orang di tanjakan Nagrek. Dan sepertinya ada sesuatu tergeletak di jalan. Semakin aku dekat tanjakan Nagrek, semakin jelas aku dengar orang-orang berteriak panik. Setelah aku sampai, astaga, ternyata ada sebuah truk kontainer yang sangat besar terguling melintang di tanjakan Nagrek. Aku menerobos kerumunan orang untuk melihat lebih dekat. Ya Tuhan, kontainer itu menimpa 3 mobil. Ketiga mobil itu hancur karena tergencet peti kemas. Sebuah minibus dan 2 mobil jenis SUV nampaknya. Aku bisa melihat orang-orang berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan korban. Tapi semuanya nampak tidak mungkin. Kemudian salah seorang dari mereka berteriak dengan panik. Astagfirullah, ikumaha. Ya, ambulans ke benang macet. Si Gusti tulungan ya Allah. Itu artinya gimana ini? Ambulans juga kejebak macet.
Ya Tuhan, tolong kami. Tidak terasa, lututku terasa lemas. Dan aku benar-benar merasa mual. Aku belum pernah melihat kecelakaan seperti ini secara langsung. Dan kecelakaan ini sangat parah. Dengan jelas aku bisa melihat darah mengalir di jalan. Aku berpikiran kalau korban ini mereka semua pasti mati. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang menangis. Ternyata seorang laki-laki berdiri menyandarkan dirinya di batang pohon di pinggir jalan. Dia memakai baju batik yang nampak sobek dan penuh dengan darah. Kepalanya penuh dengan darah yang kering. Ya Tuhan, mungkin itu salah satu korban kecelakaan yang berhasil lolos. Aku pun segera berdiri dan berjalan menghampirinya. Sementara dia masih menangis terseduh-seduh. Tuhan, kasihan sekali orang ini. Pak, Bapak nggak apa-apa? Aku mencoba bertanya kepada dia. Dia menangis semakin keras dan mencoba untuk menjawab pertanyaanku. Walaupun tidak jelas, istri saya di sana. Istri saya. Dia berkata sambil menunjuk ke arah lokasi kecelakaan. Ya Tuhan, aku merinding mendengarnya. Kemudian aku berusaha menyemangati dia. Pak tenang ya Pak ya. Istri Bapak pasti selamat Pak. Tadi saya dengar ambulans lagi menuju ke sini Pak. Tangisannya lalu berubah sedikit tenang dan dia berkata, saya ingin ketemu sama istri saya. Saya nggak sanggup. Dan dia kembali menangis. Aku tetap berdiri di sebelahnya untuk menemaninya. Sementara semakin banyak orang berkerumun di lokasi kecelakaan. Aku terus menyemangati bapak itu. Ketika tiba-tiba aku melihat seorang wanita. Seorang wanita berdiri tidak jauh dari kami, di bawah sebatang pohon lainnya. Dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Memakai kebaya warna hijau, sama seperti bapak ini. Baju wanita itu pun penuh dengan darah. Namun dia nampak tenang dan tidak kesakitan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di pikiranku tentang istri bapak ini.
Tanpa pikir panjang, aku bertanya kembali. Pak, kalau boleh tahu, istri Bapak pakai baju apa, Pak? Dia lalu melihat ke arahku dan menjawab, kebaya warna hijau. Kenapa, Dek? Kemudian dengan semangat aku memberitahunya, Pak, itu istri Bapak. Itu Pak, dia berhasil lolos, Pak. Aku menunjuk ke arah wanita berkebaya hijau yang sedang berdiri tepat di bawah pohon beberapa meter dari aku dan Bapak itu berdiri. Tiba-tiba saja si Bapak itu marah. Kamu jangan bercanda. Saya nggak lihat apa-apa di sana. Hah? Aku kembali melihat ke arah wanita berkebaya itu. Ternyata dia masih berdiri di tempatnya. Kemudian tak lama wanita itu melihat ke arah kami. Tanpa ekspresi, sangat datar. Aku kembali memberitahu Bapak itu. Pak, itu Pak, lihat di sana Pak. Itu istri Bapak. Pakai kebaya hijau kan Pak? Dia lagi lihat ke sini Pak. Bapak itu melihat ke arah yang kutunjuk. Dan kali ini dia benar-benar marah. Brengsek kamu ya. Nggak ada apa-apa di sana. Kamu jangan bikin saya semakin kacau. Kemudian Bapak itu memukul wajahku. Tapi aku tidak membalasnya. Karena aku maklum, mungkin emosinya sedang tidak stabil. Pak itu kemudian duduk di tanah dan kembali menangis. Aku kembali melihat ke arah wanita itu. Dan wanita itu masih ada. Dan masih berdiri di sana. Dan dia melihat ke arahku tanpa ekspresi. Tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Dan aku mulai menyadari sesuatu. Ada yang lain dengan tatapan wanita itu. Ya Tuhan, apa mungkin wanita itu adalah arwah istri Bapak ini? Yang tubuhnya masih terjebak di mobil. Mungkin karena itulah kenapa Bapak ini tidak bisa melihat wujudnya. Lalu kenapa aku bisa? Lututku terasa lemas. Sejenak aku menengok Bapak yang tertunduk di tanah. Dan dia masih menangis. Kemudian aku menengok lagi ke wanita itu. Aku
berjalan perlahan, mencoba untuk menghampiri wanita itu. Ya Tuhan, jantungku terasa berdegup sangat kencang. Wanita berkebaya hijau itu hanya memandangku yang berjalan perlahan-lahan dan ragu. Aku semakin dekat. Wajahnya semakin terlihat jelas. Darah kering memenuhi telinga kanannya. Dia terus memandangku tanpa berpaling. Ketika jarakku dengan wanita itu kira-kira 2 meter, tiba-tiba saja seorang laki-laki mendatangi wanita itu. Dengan panik, laki-laki itu berkata, Bu, sudah bisa, Bu. Sudah bisa diangkat. Lalu laki-laki itu menggandeng tangan wanita berkebaya hijau itu menuju tengah jalan ke lokasi kecelakaan. Semuanya terjadi begitu cepat dan aku pun tidak bisa bicara. Aku hanya bisa mengikuti kedua orang itu pergi. Kami menembus kerumunan orang menuju lokasi kecelakaan. Dan di sana, beberapa meter dari kontainer, tergeletak seorang laki-laki. Orang-orang berkerumun mencoba untuk membangunkannya. Sementara aku seperti mengenal baju yang laki-laki itu pakai. Aku bisa melihat wanita berkebaya tadi berlari ke arah laki-laki yang tergeletak itu. Wanita itu menangis sambil memanggil, "Papa! Papa, jangan tinggalin Ibu, Papa! Papa! Bangun, Papa, jangan tinggalin Ibu!" Aku berjalan perlahan mendekati mereka. Tepat ketika aku sampai, orang-orang serentak berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Laki-laki itu sudah meninggal. Sentak jantungku seperti berhenti. Kepalaku seketika sakit ketika aku melihat laki yang tergeletak itu. Itu adalah bapak yang dari tadi menangis memanggil istrinya. Bapak-bapak yang dari tadi aku temani di bawah pohon di sana. Berarti yang tadi itu